Rip me out. Makan bagian tubuh dari korban, salah satunya hati manusia, liver. Jadi si Yongchul ini pas di balik jeruji setelah ditangkap atas pemerkosaan, dia mulai melancarkan atau merencanakan aksi pembunuhan pertamanya. Jadi si bapak dan istri ini dibunuh sama dia. Caranya ya di tokok. Was there just the emergency? Ini nih, si Yongchul ini, si Jong Yongchul, si Bambang ini mengaku dirinya ini pintar sekali. Dia mengakui kalau dirinya itu memiliki IQ setinggi 140. Sampai-sampai dia bisa mengelabui si polisi-polisi di sana. Jadi polisi sana dibuat kebingungan. Seperti halnya kalau orang yang membunuh pasti ada sebuah motif ya, seperti dia ingin mencuri, merampok. Tetapi orang-orang yang dibunuhnya itu tidak dirampoknya, hartanya ya di sana aja, dia letak situ aja. Yang ya dia hanya melakukan aksi pembunuhan membabi buta, keji tersebut tanpa alasan. Dan bahkan polisi dibuat bingung juga karena orang-orang yang dibunuh korban-korban ini tidak ada hubungan sama sekali dengan si Bambang ini ya. Dah kelar tuh kan kasus pembunuhan kepada lansia orang kaya, kelas-kelas atas, orang-orang yang kaya ya. Sekarang dianggap pula puas sama si Bambang ini. Pikir sama dia, Aku puas dah membunuh si para orang kaya itu. dia bilang, oh boleh juga nih. Dia menargetkan lagi ke para wanita, cewek-cewek. Dia itu membenci para wanita. Jadi istrinya ini pekerjaannya adalah sebagai tukang pijit dan sudah menceraikannya ya. Lalu si Yongchul ini kemudian bertemu lagi dengan gadis yang bekerja sebagai operator ya di sebuah tempat pemanggilan seks ya. Jadi berpacaranlah si mbak operator ini dengan si Yongchul ya. Nggak tahu si Yongchul ini siapa kan. Akhirnya si pacarnya ini mengetahui, lambat laun mengetahui si Yongchul ini lakuin apa, hal bejat apa yang dilakukannya. Akhirnya si mbak ini menyuruh si Yongchul ini jangan mendekati dia lagi. Jadi si mbak operator ini meninggalkan si Yongchul. Akhirnya makin menjadilah kebencian si Yongchul. Dia makin membenci para wanita. Akhirnya dia menargetkan cewek-cewek yang bekerja di mbak operator sana. Dia menargetkan tuh cewek-cewek sana dengan cara apa? Pada suatu hari si Yongchul ini menelepon si pekerja seks ini ya, ditelepon cewek ini dengan dalih-dalih untuk datang ke apartemennya. Setelah datang ke apartemen, dicicipinya, dan dicicip cewek itu dibunuhnya lah si cewek ini. Ya ampun Bambang, dah kau cicip kau bunuh. Nah, di kasus pembunuhan ini cukup menjadi sorotan publik karena cara pembunuhannya ini sangat sadis, bisa dibilang sangat-sangat sadis. Dia ini menguliti korbannya, memotong-motong badannya. Setelah dipukul pakai palu godamnya itu yang 4 kg dan mati, diambilnya gunting, diambilnya pisau, pokoknya segala benda tajam untuk dipotong-potong tubuh wanita itu sampai 18-19 bagian. Nih bayangin gila betul si Bambang itu tak habis pikir sama aku Bambang, ya Allah. Bambang dari potong badan itu 18 bagian, dimasukinnya ke dalam plastik sampah, dikumpulinnya, dibuatnya seperti ya kayak plastik sampah untuk siap dibuang. Dibuang dan dikubur di gunung dekat kuil Bongwon di Korea Selatan sana ya. Aduh, nasib si cewek ini kenapa begini ya? Duh, Bambang. Dan menurut you, nih dia bilang gini, dia bahkan terkadang memakan bagian tubuh dari korban, salah satunya hati manusia, liver. Serem amit-amit. Jadi setelah dilakukannya pembunuhan membabi buta begitu yang sadis, keji, tidak punya otak, dilakukan dia
malah melakukannya secara terus menerus. Jadi mungkin seminggu lagi dilakukan, dipanggil lagi si operator seksnya ini, mbak operatornya, mbak datang ke apartemennya, diiming-iming, dicicipi, dibunuhnya lagi, dicopot-copot lagi badan-badannya, dipotong-potong lagi, dimasukkan ke dalam plastik, dibuang lagi ke kuil sana. Aduh gila nih orang ya, gak bisa pikir. Sampai pada suatu saat nih Bambang ini melakukan hal fatal yang bisa membuat dia terciduk oleh polisi. Jadi ceritanya gini, jadi pada suatu saat si Bambang ini, si Yuncul ini memakai telepon dari si mbak operator yang dipanggilnya ke apartemennya. Jadi akhirnya setelah dibunuhnya mbak operator kan memiliki sebuah telepon dari mbak ini kan, diambilnya teleponnya, dipakai telepon itu untuk memanggil salah satu mbak operator di sana lagi untuk dilakukan lagi aksi pembunuhan untuk selanjutnya. Jadi si mbak operator sana yang lain menerima dari si Yongchul. Dia merasa ini sebuah kejanggalan, dia sudah merasa curiga. Kenapa banyak pelaporan orang hilang di tempatnya ya? Banyak pekerja-pekerja di sana yang hilang setelah bertemu si Yongchul ini. Jadi dia merasa, oh ini nomornya si mbak hilang itu, si mbak operator yang hilang itu. Langsung dilapornya ke polisi. Akhirnya polisi melacak dan akhirnya berhasil menangkap si Bambang ini. Akhirnya tertangkap kok Bambang. Kesel betul. Mati lu, lengkap lu kan. Nah, belum lagi habis ceritanya, sahabat Hola, duduk dulu ya, minum kopi sambil cicip-cicip biskuit ya. Kita lanjut lagi ceritanya. Dah, masuk ke segmen suspek kapan. Akhirnya pada tahun 2013 Desember, pengadilan menyatakan Yongchul bersalah, sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati kepada si Bambang Yongchul dengan daftar nama korban yang sudah mencapai 20 pembunuhan. 11 di antaranya wanita, 9-nya adalah korban orang kaya yang sudah lanjut usia. Tuh. Aduh Bambang, sampai di sini. Nah, habis deh ceritanya si Bambang. Begitu cerita si Bambang. Gila betul si Bambang ini, emang psikopat ya nih. Aduh, gua aja yang baca nggak habis pikir loh, kok tega gitu. Tega kali. Maksudnya dia ini membenci seseorang tanpa dasar. Kan emang psikopat dia ya, gimana lagi. Tuh. Dah. Oke, jadi si Yongchul ini, karena kasus Yongchul ini sempat digegerkan Korea Selatan, ini diangkatlah sebagai sebuah film berjudul The Chaser yang dirilis pada tahun 2008 dan berhasil menuai keberhasilan. Begitu ending, gitu endingnya ya. Jadi ya kita doakan ya, semoga semua korbannya dapat menerima justice dan keadilan di duniawi dan diterima di sisi Tuhan di akhirat ya. Kita doakan sama-sama, amin. Selesai cerita dari Cici mengenai kasus kriminal yang membagongkan, kasus kriminal yang membagongkan ini ya. Ngos-ngosan juga ya bacanya. Baca doang sih. Terima kasih sahabat Hola sudah menonton. Semoga terhibur dan memberikan sedikit informasi. Cici berharap dapat memberikan lagi kedepannya informasi yang lebih aktual dan lebih menghibur ya. Jangan lupa subscribe channel Cici. Jangan lupa di komen dan di like dan subscribe ya. See you next time in my next video. Bye bye.